come, came, come. Come, came, come. Mempunyai arti datang. Oke, berikutnya dream, dream, dream. Dream, dream, dream. Oke, Sobat Indonesia, untuk kata dream pada irregular verbs, bentuk kedua dan ketiganya adalah di akhir kata dream ditambahkan T. Sehingga pronunciation-nya adalah dream. Dream. Oke. Kenzie did not homework last night. Oke, letakkanlah not setelah kata did. Hamizan came to Ina's house yesterday. Hamizan came to Ina's house yesterday. Oke, atau kata keterangan waktu yesterday bisa Sobat Indonesia menggantikan Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, bersama Mr. Usul, belajar bahasa Inggris lebih cepat. Nah, konten sekarang ini Sobat Indonesia adalah kita belajar memahami mengenai, yaitu memahami did di dalam menggunakan kalimat dan bagaimana fungsi did tersebut di dalam kalimat. Untuk itu, Sobat Indonesia bisa mengikuti konten-konten yang sudah disiapkan untuk disajikan kepada Sobat Indonesia. Mr. Usul meminta Sobat Indonesia untuk klik like dan subscribe serta share kepada keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, kolega Sobat Indonesia, sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, Sobat Indonesia, well, siapkan diri Anda. Are you ready? Okay, now please see and listen. Be careful. We start together. Sobat Indonesia, dalam konten pembahasan memahami did di dalam kalimat bahasa Inggris adalah sebagai berikut, Sobat Indonesia. Please attention. Did. Did ini adalah kita pakai saat bertemu pada semua subjek, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Oke, jadi semua subjek di dalam bahasa Inggris, I, saya, you, Anda, kamu, engkau, we, kita, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, benda di sekitar kita, apakah benda hidup atau benda mati selain manusia. Semuanya memakai did, Sobat Indonesia, dengan kondisi kalimat adalah yang pertama, kejadian di masa lalu. Oke, kondisi kalimat kejadian di masa lalu, bukan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke, Sobat Indonesia, kejadian di masa lalu berbeda dengan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke, do you understand, Sobat Indonesia? Kalau kalimat yang sedang terjadi di masa lalu menggunakan to be, was, atau were, tergantung dari atau disesuaikan pada subjeknya. Subjek I, he, she, it menggunakan to be, was. Sedangkan you, we, they menggunakan to be, were. Kemudian
ada kata penghubung yaitu when atau while yang mempunyai arti ketika. Oke? Atau kalimat yang sedang terjadi di waktu tertentu di masa lalu. Oke. Sehingga kata kerjanya adalah kata kerja dasar ditambah dengan ing. Ya, itulah sepintas mengenai yang dimaksud dengan kondisi kalimat yang sedang terjadi di masa lalu. Oke. Now, Sobat Indonesia, jangan sampai keliru ya. Karena did ini kita gunakan untuk membuat suatu kalimat di dalam bahasa Inggris yang kondisinya terjadi di masa lalu. Sekali lagi, bukan yang sedang terjadi di masa lalu. Oke. Yang kedua, Sobat Indonesia, Mister Usul menunjukkan dan memberitahu kepada Sobat Indonesia untuk mulai mengenal regular verbs dan irregular verbs. Ya, ini adalah sebagian regular verbs atau kata kerja beraturan dan irregular verbs, kata kerja tidak beraturan yang ditunjukkan Mister Usul kepada Sobat Indonesia. Tentunya Sobat Indonesia bisa mendapatkan info terkait regular verbs dan irregular verbs dari beberapa sumber informasi. Oke, Sobat Indonesia, inilah contohnya regular verbs, kata kerja beraturan. Coba dilihat Sobat Indonesia, serve, oke, adalah kata kerja dasar atau kata kerja basic. Bentuk kedua atau menjadi verb to yaitu served, served, served. Bentuk ketiga atau past participle menjadi served, served. Oke, yang mempunyai arti Sobat Indonesia adalah melayani. Oke. Next, berikutnya Sobat Indonesia, advice. Advice, bentuk kedua atau past yaitu advised, advised, advised. Bentuk ketiga atau past participle adalah advised, advised, advised. Yang mempunyai arti memberikan saran. Next, help, help, kata kerja bentuk pertama atau kata kerja basic. Sedangkan bentuk kata kerja keduanya atau past adalah help, help, help. Bentuk ketiga atau past participle adalah helped, helped, helped. Yaitu menolong atau membantu. Berikutnya Sobat Indonesia, call. Call adalah bentuk kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Kemudian bentuk kata kerja keduanya atau past menjadi called, called, called. Oke, kata kerja bentuk ketiganya atau past participle adalah called, called, called. Yaitu memanggil atau menelpon. Ya. Next, Sobat Indonesia, open, open, open. Bentuk kata kerja keduanya atau past adalah opened, opened, opened. Oke. Dan kata kerja bentuk ketiga atau past participle yaitu opened, opened, opened. Nah, Sobat Indonesia, itu adalah contoh beberapa regular verbs atau kata kerja beraturan. Oke, Sobat Indonesia, kenapa dikatakan kata kerja beraturan? Karena bentuk kata kerja keduanya, yaitu past,
dan bentuk kata kerja ketiganya atau yang dinamakan past participle mempunyai bentuk kata yang sama, maka dikatakan regular verbs. Tentunya masih banyak lagi Sobat Indonesia. Oke, next Sobat Indonesia, Mr. Usul tunjukkan irregular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja tidak beraturan. Oke, ini beberapa contohnya Sobat Indonesia, yaitu bite, beat, beaten. Oke, bite, beat, beaten. Ya, yang mempunyai arti menggigit. Next, bled, 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 bled. Oke, artinya berdarah. Berikutnya, Sobat Indonesia, cast, cast, cast. Oke, cast, cast, cast. Yaitu melempar. Ya, berbeda cara pronunciation-nya dengan cash. Cash. Cash artinya membayar tunai. Oke. Tapi kalau cash, cash, cash adalah melempar. Next, come, came, come. Come, came, come. Mempunyai arti datang. Oke. Berikutnya, dream, dream, dream. Dream, dream, dream. Oke, Sobat Indonesia, untuk kata dream pada irregular verbs, bentuk kedua dan ketiganya adalah di akhir kata dream ditambahkan T. Sehingga pronunciation-nya adalah dream. Dream. Oke, mempunyai arti bermimpi. Nah, Sobat Indonesia, mengapa dikatakan irregular verbs kata kerja tidak beraturan? Karena pada bentuk kata kerja kedua atau past dan pada bentuk kata kerja ketiganya yaitu past participle terkadang mempunyai bentuk yang sama, terkadang juga mempunyai bentuk yang tidak sama. Terkadang juga bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga mempunyai bentuk yang sama. Oke, Sobat Indonesia. Sekali lagi, Sobat Indonesia, Mr. Usul menunjukkan kepada Sobat Indonesia di dalam memahami DIT untuk bagaimana bisa kita menggunakan di dalam kalimat bahasa Inggris dengan baik dan benar, sehingga maksudnya bisa betul-betul ditangkap mengenai keinginan Sobat Indonesia di dalam membuat kalimat tersebut. Mr. Usul menunjukkan regular verbs, kata kerja beraturan, dan irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Oke, Sobat Indonesia bisa mendapatkan informasi terkait regular verbs dan irregular verbs dari beberapa sumber informasi dengan mudah agar di dalam mengaplikasikan kegiatan sehari-hari untuk membuat kalimat bahasa Inggris yang mempunyai maksud kondisi kalimat kejadian di masa lalu, maka Sobat Indonesia tidak melakukan kekeliruan. Oke, well, next Sobat Indonesia, please attention, Mr. Usul menunjukkan example, beberapa contoh kalimat untuk Sobat Indonesia pahami. Number one, number one, please, Kenzie did homework last night. Kenzie did homework last night. Sobat Indonesia, di kalimat nomor satu ini, did adalah berdiri sendiri sebagai kata kerja, yaitu mempunyai arti melakukan atau mengerjakan. Mengapa tidak do atau tidak does? Karena ada keterangan dalam kalimat ini adalah last night, yaitu
di masa lalu. Artinya last night, tadi malam. Oke, Sobat Indonesia. Jadi, maksud dari kalimat nomor 1 ini adalah Kenzi did homework last night. Kenzi mengerjakan tugasnya atau PR-nya, oke, atau pekerjaan rumah last night, tadi malam. Nah, Sobat Indonesia, bagaimana dari pola kalimat positif kita buat menjadi pola kalimat negatifnya? Perhatikan Sobat Indonesia, Kenzi did not homework last night. Kenzi did not homework last night. Oke, letakkanlah not setelah kata did yang mempunyai arti utuh di dalam kalimat nomor 1 adalah Kenzi tidak mengerjakan tugasnya tadi malam. Oke, Sobat Indonesia, do you understand please? Nah, Sobat Indonesia, number 2. Erin did not call me yesterday. Erin did not call me yesterday. Pada kalimat nomor 2 mempunyai maksud bahwa Erin tidak menelpon atau tidak menghubungi saya kemarin. Sobat Indonesia, tolong perhatikan, please attention pada contoh kalimat nomor 2. Di sini subjeknya adalah Erin. Semua subjek di dalam bahasa Inggris menggunakan did untuk menyatakan maksud kejadian di masa lalu. Did not. Karena ada not, berarti kalimat nomor 2 ini berbentuk pola negatif. Ya, call. Call adalah menelpon atau memanggil. Kata kerja pertama. Mengapa tidak kata kerja bentuk kedua atau past? Sebab, Sobat Indonesia, apabila di dalam kalimat sudah terdapat did, maka kata kerja bentuk keduanya kembali menjadi kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Oke? Nah, Sobat Indonesia, bagaimana nih kita membuat menjadi pola kalimat tanya atau interrogative sentence? Coba Sobat Indonesia perhatikan, letakkanlah did atau auxiliary verb-nya, kata kerja bantu did di depan subjek. Setelah itu kata kerja tetap bentuk pertama. Oke, perhatikan Sobat Indonesia, did Erin call me yesterday? Did Erin call me yesterday? Dan menjawabnya dengan cara apabila iya, maka jawablah dengan yes, she did. Apabila tidak, maka jawablah dengan no, she did not. Mengapa she? She di sini Sobat Indonesia mewakili subjek yaitu Erin. Karena Erin ini adalah nama seorang perempuan. Boleh Sobat Indonesia menggunakan yes, Erin did, atau no, Erin did not. Oke, next Sobat Indonesia, sekarang adalah contoh kalimat nomor 3. Number 3. Hamizan came to Ina's house yesterday. Hamizan came to Ina's house yesterday. Oke, atau kata keterangan waktu yesterday bisa Sobat Indonesia menggantikan 2 days ago, 3 days ago, atau last week, atau last month. Oke. Now, Sobat Indonesia, dalam contoh kalimat nomor 3 ini adalah subjek Hamizan, yaitu mewakili nama dia laki-laki. Kim, kata kerja bentuk kedua dari kata kerja bentuk pertama adalah come. Oke, Ina's house. Ina's house
maksudnya adalah rumahnya Ina. Sobat Indonesia, Mister Usul ingin menunjukkan untuk membuat kalimat yang mempunyai maksud kepunyaan atau kepemilikan, misalnya mobilnya Indra, maka cara membuat kalimatnya atau cara mengatakannya adalah Indra's house. Oke, diberi apostrof S, koma di atas, kemudian S. Oke, next, sepedanya Wati. How do you say in English? Wati's bike. Oke, oke. Nah, Sobat Indonesia, maka arti utuh dari contoh kalimat nomor 3 adalah Hamizan datang ke rumah Ina kemarin. Oke, bagaimana kalau yesterday ini diganti keterangan waktu, yaitu hari, boleh. Misalnya Friday, yesterday. Oke, next Sobat Indonesia. Sekarang ini kita membuat pola kalimat negatifnya, yaitu Hamizan did not come to Ina's house yesterday. Perhatikan, karena kalimat negatif, maka berikanlah atau gunakanlah did ditambah dengan kata not dan kata kerja came kembali ke bentuk kata kerja pertama, yaitu come. Menjadi Hamizan did not come to Ina's house yesterday. Number 4. Untuk nomor 4, Sobat Indonesia, we invite Cindy last night. We invite Cindy last night. Kata keterangan waktu adalah last night. Kemudian kata kerjanya invite, yaitu pas, bentuk kedua dari kata kerja dasar invite. Oke, invite. Ya, Sobat Indonesia, pada soal kalimat nomor 4 ini, kita membuat dalam bentuk pola kalimat tanya atau interrogative sentence. Bagaimana caranya? Yaitu letakkanlah did di depan subjek. Did we invite? Kata kerja invite bentuk kedua kembali ke bentuk pertama, yaitu invite. So, menjadi did we invite Cindy last night? Apakah kita mengundang Cindy tadi malam? Bila ya, maka jawabannya adalah yes, we did. Ya, kita undang. No, we didn't. Tidak, kita tidak mengundangnya. Itulah maksudnya. Nah, Sobat Indonesia, untuk contoh soal nomor 5 dalam bentuk negatif sentence atau kalimat negatif seperti berikut. They did not serve their guests in a friendly manner 3 days ago. Oke, ini contoh kalimat dalam bentuk negatif. They did not serve their guests in a friendly manner 3 days ago. Oke, maksud dari contoh kalimat nomor 5 ini adalah mereka tidak melayani tamu-tamunya dengan etika yang ramah. 3 days ago adalah 3 hari yang lalu. Coba Sobat Indonesia perhatikan, did not serve. Not karena negatif diletakkan setelah did. Dan di dalam kalimat ada did, maka menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu serve. Nah, Sobat Indonesia, Mister Usul sudah mengajak Sobat Indonesia untuk belajar memahami dan menggunakan kata did di dalam membuat kalimat bahasa Inggris. So, bila Sobat Indonesia ada pertanyaan, maka kirimkanlah ke dalam kolom komen. Mister Usul so pasti segera menjawabnya. Sobat Indonesia,
Thank you for your time. Thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Sobat Indonesia.